Mantan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto meninggal dunia. Ahmad Yuryanto meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada Sabtu malam. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah orang tuanya di Kota Batu. Kabar meninggalnya Ahmad Yuryanto ini diterima oleh pihak keluarga pada Sabtu malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga pun menyiapkan proses persemayaman jenazah Ahmad Yuryanto di rumah orang tuanya di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Para tetangga pun terlihat melayat di rumah duka. Ahmad Yuryanto menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sejak Kamis. Sebelum meninggal dunia, almarhum menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Karena keluarga besar berada di Malang, Ahmad Yuryanto dipindah untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan akhirnya meninggal pada Sabtu malam. Di mata keluarga, Ahmad Yuryanto yang telah berusia 60 tahun merupakan sosok yang humoris. Saat Lebaran lalu, Ahmad Yuryanto juga masih banyak bercanda dengan keluarga, meski dengan menggunakan bahasa isyarat. Rencananya, jenazah almarhum dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Dadaprejo, Kota Batu. Kalau pendiam enggak, dia lucu, guyonan itu. Cuma kalau sama keluarga itu, ya semua kakak-kakaknya semua diumrohkan semua gitu. Alhamdulillah. Lucu-lucuan aja sih waktu Lebaran itu. Habis itu kan dia sibuk banget. Paling WA itu seperlunya aja. Lebaran itu kan setiap keluarga kan ngucapin selamat hari raya gitu. Waktu itu anak-anak kan bisa-bisa semua kan, anak-anaknya kan bisa-bisa, satu di Batam, satu di Bandung. Nah itu Lebaran istrinya yang bilang dia pakai bahasa isyarat, itu lucu banget itu. Pakai bahasa isyarat, jadi kita ketawa semua. Simon Alfredo melaporkan. Jenazah mantan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Kolonel Purnawirawan Dr. Ahmad Yuryanto Minggu siang dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Dadaprejo, Kota Batu. Prosesi pemakaman jenazah Dr. Ahmad Yuryanto berlangsung secara militer. Minggu pagi ratusan pentakziah terus berdatangan ke rumah duka Kolonel Purnawirawan Dr. Ahmad Yuryanto di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Selain masyarakat sekitar rumah, tampak pula anggota TNI yang datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga mantan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Sekitar pukul 10 pagi, jenazah Ahmad Yuryanto dibawa ke tempat pemakaman umum atau TPU Desa Dadaprejo, Kota Batu untuk dimakamkan. Menurut pihak keluarga, pemilihan TPU Dadaprejo merupakan kesepakatan keluarga dan permintaan dari almarhum yang minta dimakamkan di samping makam ibunya, karena keluarga besar berasal dari Malang dan berkumpul di Malang. Pemakaman jenazah Kolonel Purnawirawan Dr. Ahmad Yuryanto dilakukan melalui upacara militer, di mana upacara pemakaman dipimpin oleh Kakes Dam 5 Brawijaya Kolonel CKM Yanuar Fitriadi. Sepertinya ini di sini aja, dan memang permintaannya nanti dimakamkannya di atas makam ibunya. Ini ibunya di sini, di atas. Jadi memang permintaan Pak Yuri ya untuk di... Ya semua keluarga, karena di sini tempat kumpul keluarga. Kalau di sini kan hampir semua ada yang dari Magelang ya, ada dari Pasuruan, Situbondo, Surabaya, ponakan-ponakan gitu. Di sini terus istrinya juga orang sini gitu. Jadi kan kalau di Bogor ini berdua aja nanti. Usai pemakaman, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa bangsa Indonesia merasa kehilangan salah satu tokoh bangsa yang berjuang dalam menekan persebaran COVID-19 yang saat ini mulai terkendali. Di mata juru bicara Satgas COVID-19, ia mengaku sangat kenal baik dengan almarhum Dr. Ahmad Yuryanto karena merupakan kakak kelas saat masih di SMA dulu. Sebelum meninggal dunia pada Sabtu malam, Kolonel Purnawirawan Ahmad Yuryanto menderita sakit kanker usus dan stroke. Sempat menjalani perawatan di RSPAD Jakarta, kemudian dipindahkan ke ruang rehabilitasi Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Jadi hari ini adalah hari yang sangat penting buat Indonesia karena masyarakat Indonesia kehilangan seorang tokoh pejuang luar biasa yang dari sejak pertama kali COVID menjangkiti Indonesia berupa pandemi, beliau tidak kenal lelah
lebih dari 140 hari terus-menerus menyampaikan berita kepada masyarakat Indonesia tentang bahaya yang dihadapi dan menenangkan, sehingga akhirnya setelah 2 tahun lebih sekarang kondisinya terkendali. Beliau adalah seorang tokoh yang luar biasa, penuh kesabaran, yang menangani seluruh kondisi pada saat awal dan meletakkan dasar sehingga kondisi di Indonesia terkendali. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi, pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya pencegahan dengan partisipasi para peternak. Peternak diimbau untuk menghindari keluar masuk ternak dari kandang atau daerah serta selalu menjaga kebersihan kandang. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kota Batu. Sampai saat ini sudah terdapat cukup banyak sapi dan kambing di Kota Batu yang bergejala penyakit mulut dan kuku. 2 ekor sapi sudah mati di wilayah Sumber Gondo, Bumiaji maupun Jonrejo, Kota Batu. Upaya pencegahan dan penanganan kasus PMK di Kota Batu dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dengan melakukan upaya penyemprotan disinfektan, pemberian vitamin, pemberian suntikan antibiotik, dan sosialisasi ke pemerintah desa serta peternak. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Batu juga membentuk satuan tugas yang terdiri atas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Balai Besar Pelatihan Peternakan, Polres, TNI, dan juga Koperasi Unit Desa atau KUD yang ada di wilayah Kota Batu, agar penanganan bisa lebih komprehensif dengan banyak pihak. Menurut salah seorang peternak di Ororo Batu mengungkapkan ada kekhawatiran terhadap penyakit ini menyerang ternak miliknya, tetapi berusaha mencegah dengan memberikan vitamin dan juga tetap menjaga kebersihan kandang dan juga kebersihan hewan ternak. Di hampir semua kandang milik peternak sapi di wilayah Kota Batu sudah dipasang kertas yang menjelaskan ciri-ciri sapi yang terkena PMK dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh para peternak. Tapi di kawasan sini aman, Bu ya? Aman, Aman, Bu ya? aman. Bu, upaya-upaya yang dilakukan apa, Bu, untuk biar tidak terkena penyakit ini apa, Bu? Penyakit iki yo diobati, dibersihi. Ya. Itu kena setelah penyakit. Pembersihan terus, Bu ya, dilakukan, Bu? Yang terus dilakukan. Berapa hari sekali, Bu? Berapa? 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali bersih-bersih kandang. Ya. Kemudian sapinya dimandikan berapa kali sekali, Bu? 2 kali. Satu. Selalu bersih iki mandikan sapi. Mandikan, Bu ya. Ya. Itu ada pengumuman juga dari KUD, Bu ya? KUD. Aha. Apa-apa itu lapor KUD. Jadi kalau sapi ada tanda-tanda Tanda-tanda penyakit. Apa? Aha. Lapor. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya kembali permintaan bunga hias setelah sempat sepi pada bulan puasa disyukuri para petani bunga. Ramainya permintaan akan berdampak pada terserapnya panen bunga ke pasaran dan pendapatan petani mengalami peningkatan. Namun sayang akibat mulai berkurangnya stok bunga yang dimiliki, petani tidak jarang membeli bunga hias dari petani lainnya untuk memenuhi permintaan. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Jalan Metro dan Sidomulyo, Kota Batu. Para petani bunga tetap beraktivitas di kebun bunga agar hasil panen bunga bisa maksimal. Setelah permintaan bunga turun drastis pada bulan Ramadan karena jarang ada resepsi pernikahan maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan pasokan bunga hias, kini permintaan mengalami kenaikan drastis setiap harinya. Meningkatnya permintaan bunga hias membawa berkah tersendiri bagi para petani karena hasil panen bisa terserap maksimal ke pasar walaupun stok semakin berkurang. Beberapa jenis bunga hias yang mengalami kenaikan permintaan diantaranya mawar, peacock, aster, krisan, dan masih banyak lainnya. Menurut salah seorang petani bunga hias di Sidomulyo, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sedang ramai, sehingga tidak jarang dirinya harus membeli bunga dari petani lain untuk memenuhi permintaan untuk kiriman ke luar kota. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan perawatan dan penyiraman agar tanaman tetap bisa berproduksi. Diperkirakan permintaan bunga hias akan tetap ramai seiring dengan banyaknya kegiatan pernikahan dan resepsi yang membutuhkan bunga hias. Permintaan bunga hias saat ini, Pak? Setelah lebaran ini, Pak? Ramai sekali, Pak? Iya. Jadi apa, Pak, biasanya yang sekarang yang lagi... Ini daun-daunan, Sekarang bunga-bunga apa aja, Pak, yang lagi laris, Pak? resan, Iya. pikok, cenderung,
gitu. Oh, berarti itu untuk hiasan dekorasi, Pak ya? Iya, dekorasi. Pernikahan berarti, Pak ya? Iya, iya, Bu. Pak, ramai sejak kapan itu, Pak, ramainya? Sesudah Lebaran itu. Per Lebaran, Pak? Iya, Pas sampai berapa persen peningkatan permintaannya, Pak? Oh, banyak permintaan, bisa satu kol bisa banyak. Kirim Kalau ke pas Surabaya. puasa kan irit ya? Waduh, sepi. Sepi sekali, Pak, Iya, puasa. sepi Terus kemudian sekali, sekarang peningkatan, Pak ya? Ini saya setiap hari Kirim ke Surabaya. Surabaya, Pak ya? Iya. Tapi optimis, Pak ya, ke depan tambah ramai lagi ya? Iya, Ren. Iwan Dikmawan melaporkan. Sementara itu berbeda dengan bunga hias yang sedang ramai permintaan pasca Lebaran, bibit bunga mawar polybag justru sepi pembeli sejak bulan puasa sampai sekarang. Akibatnya bibit mawar banyak terdapat di lahan-lahan pertanian. Beginilah yang terlihat di Jalan Metro Kota Batu. Lahan pertanian sayuran dan bunga ini menjadi mata pencaharian warga masyarakat. Saat ini harga komoditi pertanian sedang mengalami peningkatan permintaan baik sayuran dan bunga hias. Namun sayang peningkatan permintaan ini tidak terjadi pada bibit mawar polybag yang tetap sepi setelah Lebaran. Akibatnya petani mengalami kerugian akibat bibit tidak terserap ke pasar dan petani harus tetap mengeluarkan biaya untuk perawatan setiap harinya. Harga bunga mawar polybag ini bervariasi tergantung ukuran dan ketika bibit tidak terjual dan sudah besar, maka bibit kembali dipotong dan dijadikan bibit awal kembali. Menurut salah seorang petani menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti kenapa bibit mawar masih sepi permintaan, padahal biaya perawatan tetap harus dikeluarkan. Biasanya para pembeli datang membeli dalam jumlah besar, kini hanya puluhan bibit saja. Di lokasi terlihat para petani tetap melakukan pembibitan dan pemeliharaan bibit mawar dan berharap ketika permintaan kembali meningkat bibit sudah tersedia. Mawar potong bibit. Iya, untuk bibit ya, gimana penjualan? Mawar potong gini ya? Iya, bibit sekarang. Wah, enggak laku. Gak laku, kenapa, Pak? Ya entah, yang beli di sana enggak ada kali. Sejak kapan sepinya, Pak? 1 bulan sebelum Puasa? puasa itu sudah laku. Sampai saat ini, Pak ya? Sampai saat ini. Per polybag berapa sekarang saat ini? 2.500 yang satu-satu, yang 2 3.000. 3.000. Yang double yuk. Iya. 3.000. Tapi penjualan kalau pas lagi normal, penjualan bisa sampai berapa persen, Pak? Bisa satu hari bisa jual berapa Ya 500 ya bisa jual. Saat ini? Saat ini ya enggak ada. Oh, nggak ada, Pak. Ya ada ya yang beli orang ngelencer ya. 1-2. Ya paling banyak 10, 15. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Persiapan menghadapi Liga 1 musim depan, Arema FC menggelar laga uji coba menghadapi PSIS Semarang. Laga uji coba Arema FC versus PSIS Semarang berakhir dengan kemenangan untuk tim Singoedan dengan skor 2-0. Gol kemenangan Arema FC dicetak oleh Dendi Santoso di menit ke-8 dan 9 pada babak pertama. Laga uji coba Arema FC kontra PSIS Semarang digelar di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Minggu malam. Pada laga uji coba dan pertama kali boleh dihadiri penonton ini, Arema FC sukses meraih kemenangan 2 gol tanpa balas. Gol Arema FC dicetak oleh Dendi Santoso di menit ke-8 setelah terjadi kemelut dan dilanjutkan saudaran M. Rafli kepada Dendi Santoso di depan mulut gawang yang dilanjutkan dengan sepakan keras. Skor 1-0 untuk keunggulan Arema. Semenit kemudian, gawang PSIS Semarang yang dikawal oleh Fajar Setia kembali bobol oleh sontekan Dendi Santoso. Hasil dari umpan silang Adam Alis setelah berhasil merebut bola dari pemain PSIS Semarang Eka Febri. Di menit ke-23, tim Singoedan berpeluang untuk menambah keunggulan dari titik 12 pas setelah pemain belakang PSIS melakukan handsball di kotak penalti. Namun Dedi Setiawan gagal menjalankan tugas sebagai algojo dengan baik setelah sepakannya ditepis oleh Fajar Setia. Pada babak kedua, Arema FC memasukkan sejumlah pemain baru, Ilhamuddin Armain, Hanis Sagara, Irsyad Maulana, dan Andik Randika Rama, dengan tidak mengubah pola permainan Arema FC. Sementara PSIS memasukkan sejumlah pemain senior seperti Komarudin dan membuat permainan PSIS menjadi lebih taktis. Bahkan, pemain Arema sedikit kewalahan dengan permainan high pressing yang dilakukan PSIS. Ada beberapa peluang yang tercipta dari kedua tim namun dapat dimentahkan pertahanan dan kedua kiper yang bermain baik di babak kedua.
Hingga 90 menit dan peluit panjang wasit ditiupkan, skor 2-0 masih bertahan untuk kemenangan Arema FC. Eduardo Almeida menyebut hasil uji coba pramusim ini sangat positif. Terkait kehadiran puluhan ribu supporter, Eduardo Almeida mengaku cukup senang dan sekaligus dapat meningkatkan mental pemain. Sementara itu, pelatih PSIS Semarang Ahmad Resal mengaku para pemainnya sempat grogi dengan hadirnya ribuan Aremania di tribun. Sebab laga tersebut juga menjadi laga perdana Aremania dan supporter PSIS bisa menyaksikan secara langsung di stadion setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Simon Alfredo melaporkan.